Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Utari dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Ilmu Kalam, yaitu Bapak Syamsuddin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar Qur'ani dan sejarah kemunculan persoalan kalam. Dengan materi pertama yaitu nama dan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam biasa disebut dengan beberapa nama, diantaranya yaitu yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga al-fiqh al-akbar, dan yang keempat teologi Islam. Ilmu usuluddin disebut sebagai ilmu kalam karena ilmu ini membahas tentang pokok-pokok agama atau usuluddin. Ilmu tauhid disebut sebagai ilmu kalam karena ilmu ini membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga dikaji pula tentang asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-fiqh al-akbar. Istilah ini diberikan oleh Abu Hanifah karena di dalamnya membahas tentang hal-hal yang sangat penting atau akbar ataupun besar yang berkaitan dengan istilah keyakinan ataupun pokok-pokok agama. Selanjutnya teologi Islam. Sebelumnya istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris teologi yang diberikan oleh William L. Rees. Beliau mengemukakan bahwa teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, sumber ilmu kalam. Adapun sumber ilmu kalam diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Contohnya yaitu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bahkan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu ataupun sejajar dengannya. Yang kedua yaitu hadis. Terdapat pula hadis yang dipahami sebagian ulama sebagai prediksi Nabi akan muncul golongan-golongan dalam ilmu kalam. Di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian yang keempat, yang ketiga, pemikiran manusia. Pemikiran manusia dalam hal ini berupa pemikiran umat Islam. Bentuk konkret atau nyatanya dari penggunaan pemikiran umat Islam sebagai sumber ilmu kalam adalah dengan jalan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Yang kemudian yang keempat, insting dikatakan sebagai sumber ilmu kalam karena secara instingtif pada dasarnya manusia selalu berusaha ingin bertuhan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap adanya Tuhan itu telah berkembang sejak lama. Kemudian materi yang ketiga yaitu sejarah kemunculan kalam. Persoalan kalam pertama kali muncul dipicu oleh persoalan politik. Persoalan politik yang dimaksud yaitu menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berujung pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dengan Ali ini kemudian pecah menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Ammar al-As, yaitu utusan pihak Muawiyah dalam tahkim, membuat sebagian besar pasukan meninggalkan barisan Ali, dan pasukan ini dikenal dengan nama
Khawarij. Namun sebagian besar lagi masih ada yang mendukung Ali, dan pasukan ini disebut Syiah. Selepas dari itu muncullah persoalan kalam, persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Sehingga dari persoalan tersebut timbullah 3 aliran teologi dalam Islam tadi. Yang pertama yaitu aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam ataupun murtad, dan wajib hukumnya untuk kita bunuh. Kemudian yang kedua yaitu aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah orang mukmin, tetap orang mukmin. Dan untuk soal dosa yang dilakukannya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memutuskannya, mengampuninya atau tidak. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Aliran ini merupakan aliran yang tidak menerima pendapat-pendapat tersebut. Artinya aliran ini merupakan aliran yang berada di tengah-tengah dari keduanya, dan tidak memihak kepada aliran siapapun. Orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak mukmin menurut aliran ini. Kemudian dalam Islam timbul pula aliran teologi yang dikenal dengan Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam bertindak dan perbuatannya. Dan sebaliknya, menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam bertindak dan perbuatannya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.